Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus tentang seorang guru telah dibunuh dengan keji. Mirisnya, banyak orang yang mengenalnya sangat merasakan kehilangan sosoknya. Lantaran korban dikenal sangat baik. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang wanita berusia 35 tahun bernama Ermaneli Casanova. Sejak 1 Juli 2010, Erma telah menjadi guru honorer di SMP Negeri 1 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dia merupakan guru bimbingan dan konseling di sekolah. Saat bekerja, Erma tidak pernah satu kali pun melanggar aturan sekolah, seperti disiplin yang diterapkan di sekolah. Serta Erma pun memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua guru. Bahkan, Erma pun memiliki kedekatan dengan murid-murid di sekolah. Sosok Erma ini dikenal memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Lantaran sebagai guru BK, dia harus menghadapi kenakalan siswa dan siswi yang bermasalah di sekolah. Sikap penyabarnya itu banyak dirasakan oleh rekan kerjanya sesama guru di sekolah. Erma sendiri berasal dari keluarga guru, mengikuti jejak dari ibundanya yang merupakan seorang guru. Selain sosok yang dikenal sebagai pribadi yang ceria, ramah, dan murah senyum ini, ternyata Erma pun dikenal memiliki hobi berbisnis. Terlihat dari akun sosial media miliknya, dia beberapa kali mengunggah barang-barang dagangan seperti alat kecantikan, hand sanitizer, fashion, dan aneka kuliner. Bahkan dia pun sempat mengunggah jual beli mobil. Tidak hanya itu saja, dia pun memiliki hobi mengkoleksi tanaman hias dan terlihat Erma pernah memposting koleksi tanaman hias miliknya. Tetapi indahnya kehidupan bersama dengan Erma pun harus berakhir, yang membuat orang-orang yang menyayanginya merasakan kehilangan yang sangat dalam saat mengetahui jika Erma telah ditemukan sudah tidak bernyawa. Kabar menyedihkan ini bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 18.30 petang hari. Pihak kepolisian mendapatkan laporan dari seorang warga yang tidak sengaja menemukan adanya sosok wanita terbungkus karung berada di dalam saluran air yang tersamarkan dengan rimbunnya rerumputan yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tandean, Banua Hanyar, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada hari penemuan itu, ada seorang warga sedang mencari cacing. Dia menemukan adanya sosok tubuh dalam posisi telungkup, ditutupi karung setengah badan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Sejak tersebarnya penemuan tersebut, rupanya pada pagi hari sebenarnya sudah ada warga yang melihat sosok tubuh tersebut. Warga itu pun melihat ada kaki, namun sepintas sosok itu terlihat seperti boneka. Sehingga dia pun mengacukan lalu pergi meninggalkan lokasi. Pada saat ditemukan, tidak ditemukan adanya identitas diri yang melekat pada diri korban. Dan kondisi korban pun masih memakai celana coklat dan kaos kaki berwarna coklat. Pihak kepolisian pun bergegas ke lokasi untuk mengamankan dan melakukan evakuasi kepada korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di sana, tim dokter segera melakukan pemeriksaan pada tubuh korban. Dan dari hasil pemeriksaan itulah ditemukan adanya luka pada bagian dahi, pipi, dan kepala akibat pukulan benda tumpul yang menjadi penyebab utama korban kehilangan nyawanya. Sementara untuk perhiasan korban masih lengkap seperti cincin, kalung, dan anting. Jika melihat kondisi korban saat ditemukan, besar dugaan jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Selain itu, tim forensik berhasil mengungkap identitas dari korban itu sendiri. Melalui sidik jari korban yang diketahui jika korban merupakan Ermaneli Casanova, warga Jalan Indah Permai, nomor 25, RT 14, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dengan adanya dugaan jika korban merupakan korban pembunuhan, pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan guna bisa menangkap pelaku kejahatan ini.
Polisi pun harus bergerak cepat dan estafet agar pelaku kejahatan ini tidak kabur dan tidak menghilangkan bukti kejahatannya. Hingga pada akhirnya upaya polisi pun tidak sampai 24 jam. Polisi berhasil mengetahui jika korban memiliki kekasih yang bernama Yudi Riswanto berusia 27 tahun, merupakan warga Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diduga korban bersama dengannya terakhir kalinya. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, jam 04.30 subuh hari. Yudi Riswanto pun ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya. Dari hasil interogasi itulah diketahui jika Yudi seorang duda dan karyawan honorer di Kalimantan Tengah sebagai supir rental travel. Dia pun mengakui jika dirinya dengan korban merupakan sepasang kekasih. Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan. Awal perkenalan mereka pun terjalin dari perkenalan melalui sosial media aplikasi Tantan. Dari kedekatannya melalui sosial media itulah mulai muncul benih cinta di antara mereka, dan mereka pun saling berpacaran. Selain pengakuannya tentang hubungannya dengan korban, pelaku ini pun mengakui jika dialah merupakan pelaku pembunuhan kepada kekasihnya itu. Dengan motif, pelaku merasa cemburu kepada korban yang menduga jika korban telah menjalin hubungan dengan seorang pria. Pertemuan itu pun terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Berawal dari curhatan korban yang telah mengajukan pinjaman ke bank. Namun proses pengajuan itu pun ditolak oleh pihak bank. Korban meminta dicarikan tempat untuk bisa menggadaikan motornya. Pelaku pun mengatakan jika dirinya bisa membantu korban dan lokasinya berada di daerah Ampah. Lalu menyuruh korban untuk membawa surat-surat kendaraan. Pertemuan mereka terjadi pada jam 12 siang. Kedua pasangan ini pun bertemu di Tamyang Layang, Kalimantan Tengah. Saat pertemuan itu, pelaku membawa mobil rental Toyota Innova, sementara korban membawa sepeda motor. Agar memudahkan perjalanan menuju Ampah, motor milik korban pun dimasukkan ke dalam mobil Toyota Innova yang dibawa oleh pelaku. Setelahnya mereka pun jalan bersama. Pada awal perjalanan tidak ada yang berbeda, layaknya seperti sepasang kekasih yang sedang berpacaran, di mana obrolan dan saling bercanda menghiasi perjalanan mereka. Tetapi semua keakraban itu pun berakhir dengan mengerikan. Ketika ponsel korban berdering, ada telepon masuk, di mana terdengarlah percakapan korban dengan seseorang, dan terucaplah perkataan jika korban sedang di jalan bersama dengan teman. Selain itu, terucap perkataan sayang dari korban kepada orang tersebut. Pelaku yang mendengar itu pun mulai terbakar api cemburu. Sesaat telepon itu pun selesai, pelaku menanyakan pembicaraan korban dengan seseorang di telepon tersebut. Pada akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Tidak adanya titik temu, pelaku pun sempat menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu merokok dan menenangkan diri, lalu kembali lagi ke dalam mobil. Yang pada awalnya tujuan mereka pergi ke daerah Ampah. Pelaku ini mulai mengendarai mobil tanpa tujuan yang jelas. Korban yang merasa kesal minta diantar pulang oleh pelaku. Pelaku yang sudah diliputi perasaan cemburu kembali menanyakan siapa orang yang tadi menelpon korban kekasihnya itu. Sehingga sepanjang perjalanan mereka terus berdebat. Namun perdebatan itu pun sempat mereda saat memasuki daerah Kalua pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pada jam 02.30 dini hari. Korban yang sedang tidur, tangan pelaku meremas-remas organ vital dari korban, yang membuat hasratnya pun meninggi. Lalu tangannya mulai traveling dan meraba vital bawah korban. Namun pada saat itu, tangan dari pelaku pun ditampik oleh korban, lantaran korban sedang datang bulan. Mendapatkan penolakan itu, pelaku kembali emosi dan mengungkit komunikasi korban dengan seseorang di telepon. Tidak adanya titik temu, pelaku pun kembali menghentikan mobil dengan alasan akan mengecek ban mobil dan mengambil kunci roda di bagasi belakang mobil untuk memperbaiki ban. Lalu kembali lagi ke mobil dan meletakkan kunci mobil di samping pintu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Kala itu pikirannya menjadi kacau, merasa dikhianati oleh kekasihnya
dan dia pun memiliki hutang sewa mobil yang sudah jatuh tempo. Mulai dari sanalah pelaku mulai berpikir untuk menghilangkan nyawa korban, lalu menjual motor korban. Seketika itu pun pelaku langsung memukul kunci roda sebanyak 2 kali ke kepala korban. Mendapatkan hantaman yang sangat keras, korban pun langsung tidak bergerak lagi. Awalnya pelaku menduga jika korban hanya pingsan, namun saat dicek nadinya, ternyata korban pun telah meninggal dunia. Pelaku mengaku sempat merasa bingung dan dia pun membawa tubuh korban ke beberapa kota, baik ke kota Banjarbaru maupun ke kota Tanjung Tabalong. Hingga akhirnya pelaku pun menemukan lokasi di mana dia akan membuang tubuh korban. Sebelum membuang tubuh korban, pelaku pun sempat menutup tubuh korban dengan karung. Setelahnya pelaku membuang tubuh korban di lokasi temuan itu. Pelaku mengaku motor korban telah dijual di sebuah showroom seharga 4,5 juta. Pihak kepolisian pun segera mengamankan pemilik showroom motor dan perantaranya. Kedua terduga pelaku ini masih diamankan sebagai saksi. Dan berdasarkan pengakuan dari keduanya, jika mereka sama sekali tidak mengetahui jika motor itu bukanlah milik dari pelaku. Lantaran pada saat pelaku menghubungi seorang perantara, pelaku ini menunjukkan surat kepemilikan kendaraan dengan lengkap, serta menunjukkan KTP dari korban dan identitas itu sesuai dengan pemilik motor tersebut. Sehingga perantara dan pemilik showroom pun merasa yakin jika motor tersebut bukanlah motor curian. Dengan adanya kesaksian itu pun, kasus pembunuhan ini pelakunya adalah tunggal, hanya dilakukan oleh Yudi, kekasih dari korban. Selain ditemukan barang bukti motor dari korban, polisi pun berhasil menyita barang-barang pribadi milik korban, seperti tas, 2 ponsel, serta uang dari hasil penjualan motor korban. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Amuntai. Meskipun kasus ini terlihat seperti kasus pembunuhan berencana, namun di dalam persidangan pelaku tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pada tanggal 22 Februari 2022, hakim menjatuhi vonis 12 tahun penjara kepada pelaku. Itulah guys kasus hari ini. Secara pribadi gue menilai sudah ada niat pelaku sejak awal untuk menghilangkan nyawa korban dan menguasai harta benda milik korban. Karena menurut gue agak sedikit aneh. Dari rasa cemburu kok larinya menjadi menjual motor korban untuk membayar hutang dari pelaku. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?